Oke, oke. Jadi mungkin emang betul-betul it's a tech company ya untuk WRG ya. Nah, kira-kira Pak Benas kira-kira hobinya di saham apa nih kira-kira? Ini Oh, di luar dari makro dan kondisi ekonomi, kira-kira yang benar-benar individual stock ya. Ini terlepas dari apapun ya, maksudnya sukanya tuh pribadinya suka kayak lebih suka apa gitu. kalau pribadi sih sebenarnya saya lebih suka mungkin ngikutinnya yang lebih ada story ya. Jadi mungkin kayak momentum play, terus ya nggak menutup kemungkinan kadang-kadang yang saham yang rame aja. Tapi ya ini kan account personal ya, kadang ada beberapa account juga kan, ada yang mungkin khusus buat trading cepat, ada yang mungkin yang lebih ke macro call gitu. Tapi sebenarnya style investing saya sih recently ya banyak berubah ya, ngikutin market yang rame aja sih gitu. Jadi kalau misalnya emang lagi banyak orang heavy liftingnya di energi, ya saya coba liatinnya banyak di energy stock gitu ya. Mungkin Hmm. nggak terbatas follow sih, mungkin bisa lihat oil, mungkin bisa lihat gas juga. Tapi more ada momentum sama yang sektor yang lagi rame gitu. Kemudian kalau kita lihat properti udah mulai main, kan ini sebenarnya ya tadi saya bilang saya ada background thesis-nya juga bahwa kayak properti ini mungkin orang udah mulai rotate ke sana gitu. Jadi kita cari aja properti stoknya apa yang lagi rame gitu. Jadi baik lagi kalau saya sih tergantung tema ya, tergantung temanya mungkin di pas one month itu orang lagi sentimennya kemana, udah kita liatin saham-sahamnya di situ aja gitu. Mungkin kalau kayak yang agak jauh value, mungkin saya bukan tipe yang value investing gitu, karena saham mahal pun juga masih saya beli asalkan ya emang ada story, ada rame, dan makronya sesuai dengan yang saya pikirin gitu. Kalau makronya saya udah kurang tahu, ya ya kadang-kadang saya nggak beli, kecuali saya scalping ya. Kalau scalping saya kan udah pergi beli gitu. Kalau rugi hari ini ya udah rugi gitu. Kalau kalau misalnya untung ya untung gitu. Jadi ada beberapa tipe sih, tapi kebanyakan kalau saya ngeliatnya lebih ke sektor, kemudian saham yang lagi rame apa, earnings play-nya kayak gimana. Saya justru jarang sih kalau ngeliatin kayak oke, buy aja gitu, kayak misalnya S1 yang lagi kebanting kayak sekarang gitu, beli aja S1 pasti naik. Saya bukan kayak typical investor yang seperti itu sih. Berarti lebih ngikutin trend of the market, apa yang lagi trending biasa ikutan juga tadi berarti seperti sebutin juga sektor properti ya cukup uh, Betul. menarik ya buat dilirik ya. Ada Iya, ada properti. ada katalisnya apa nih kira-kira nih? Apakah ibu kota negara di situ properti bakal Kalau boom kita lagi? lihatin sektor yang tadi sih memang kayaknya lebih di construction ya. Kalau kemarin teman-teman ngeliatin ya pasti ada Jekon ya di sana ya, yang Iya, mungkin banyak ekspektasinya dapat potongan banyak di IKM gitu. I don't know whether it's true atau enggak. Itu kalau kita lihat kayak infra juga kayak Meta gitu kan, kemarin juga sempat rame gitu. Nah sebenarnya kan ini kan ya balik lagi, ini kan sebenarnya hanya ekspektasi aja ya gitu. Kalau untuk properti kita lihat kan ya second liner justru yang naik, tapi ya first liner juga naik gitu kayak CTR, SMA. Tapi saya tahu sebenarnya drive ini kayak orang ekspektasi bahwa marketing sales after commodity boom ya naik gitu. Walaupun on the reality mungkin kalau kita lihat data bulan ini mestinya nggak terlalu bagus gitu. Teman-teman pasti ekspektasinya wah suku bunga naik gitu, tapi orang pada mau beli propertinya gitu. Ya itu kan sebenarnya hanya persepsi gitu. Nah sebenarnya kalau kita cek di lapangan, kalau kita cek kayak misalnya ke BCA pun sebenarnya demand buat KPR itu sangat tinggi gitu. Jadi ya it's a totally different story lah. Kalau kita ngomong actual sama kayak market gitu. Nah balik lagi ini kalau saya sih ngeliatin aja orang lagi rotate kemana aja gitu. Regardless of the story gitu. Bisa kadang-kadang ya saya beli dulu, buy dulu baru cari story-nya gitu. Karena kan kadang-kadang invest orang first, tinggal, jadi beli dulu tergantung aja. risk profile gitu. Cuman ya semakin lama di market, mungkin semakin kayak banyak invest ya, mungkin jadi belajar juga kan. Kalau ya kita harus kadang-kadang harus cut loss, harus take a risk. It's part of the game lah. Ya kadang-kadang market lucu ya, membuat beberapa saham yang secara fundamentalnya udah bagus banget, kadang-kadang masih di situ-situ aja. Sedangkan buat emiten atau beberapa industri sektor yang ada katalisnya lucu-lucu gitu, misalkan ya habis komoditi nanti bakalan pasti bakal ke properti. Wah, dengan itu aja kadang-kadang market juga bisa lebih berespektasi gitu ya, maksudnya lebih Betul. suka nanti oh iya nanti bakalan the next nih sebelum harganya mulai tinggi kan biasa seperti itu ya Ya, gitu. sebenarnya Tapi malah kalau market misalkan huh? is forward looking. Forward looking ya, udah mengantisipasi terlebih dahulu ya.
Walaupun nanti kedepannya masih belum tahu nih properti bakalan betul-betul go up Betul. nggak abis community boom gitu kan, we don't know juga kan gitu. Ya, Atau makanya sebenarnya biasanya kalau kan properti kalau ada berita jelek, makanya langsung kayak langsung jelek banget gitu. Misalnya tiba-tiba ada berita, wah cerita apa kayak misalnya ini misalnya ya saya nggak ngomong Ciputra penjualannya cuma grow-nya 5% gitu ya sahamnya langsung di sell habis-habisan. Padahal sebenarnya 5% kan bagus gitu. Cuman mungkin bagi teman-teman yang kayak kok beritanya bagus mana turun ya, ya. Karena market udah discount everything yang teman-teman dengar gitu. Jadi kalau teman-teman baru dengar something terus belum masuk berita, ya I think it's time to buy ya. Kalau kalau teman-teman belinya pas sudah masuk koran atau masuk CNBC biasanya sih ketinggalan. Itu kayak kalau kayak lihatin Jim Cramer tuh, kalau kan banyak yang suka ngebully Jim Cramer di US kan, oh ya, yang dia ngomong pasti sahamnya turun gitu. Jadi ya market kayak gitu. we will sell Jim Cramer stock and buy Nancy Pelosi. Iya, yeah, yeah. Oke. Tadi sampai lupa tadi ada yang menarik juga sih sebetulnya dari properti. Sebenarnya CTRA juga secara fundamental dan bottom line-nya kan bagus banget ya. Siapa? Sorry. CTRA, Ciputra. CTRA sih sebenarnya ya masih menarik ya. Kalau kita lihat properti kan ini kayaknya orang udah expecting market sale sih. Gitu. Jadi gua rasa sih ya udah a little bit price in. Uh, menurut saya sih trading stock aja sih. Kalau teman-teman lihatin saham properti kan sebenarnya modalnya begitu kan. Kalau lagi rame, nanti tiba-tiba sideway-nya lama gitu. Jadi ya kalau teman-teman mau koleksi sebenarnya pas sideway, jangan lagi pas beli gitu. Lagi naik kayak ini gitu. Karena cycle propertinya juga menurut saya not that strong ya. Jadi mestinya ya harus pinter-pinter lah belinya kapan gitu. Jangan FOMO, ketinggalan call, ketinggalan properti, hajar masuk nanti call-nya naik, hajar nih, kapos mulu jadinya. Soalnya ya tapi mungkin kalau properti 30% aja masih ketemu lah ya kalau untuk properti. Walaupun ekspektasi orang komoditi batu bara naiknya udah 2 kali lipat, 3 kali lipat gitu kan. Betul. Jadi ya kalau batu bara sih sebenarnya ideally ya udah teman-teman kalau misalnya mau masuk pun juga udah persenan kecil dari your portfolio ya karena udah resikonya udah jauh lebih besar dibandingin dengan mungkin rewardnya gitu kecuali Rusia nggak kelar-kelar gitu ya kalau bisa naik ke 600 ya mungkin masih bisa ngedouble lagi gitu cuman how likely is that kan gitu jadi ya di tradingin aja sih. Oke, ini palingan bukain beberapa pertanyaan teman-teman ya. Boleh. Sektor konstruksi gimana nih? Kalau properti kan tadi udah. Kalau konstruksi gimana ya? Kayak masih agak cukup bearish ya. Kemarin yang naik beberapa cuma Adikarya, setelah itu Wijaya Karya juga masih sideways ya. Kira-kira perlu ada katalis apa nih yang bakal Kalau mengedor market? konstruksi sebenarnya ya IKN itu cuma kan kita tahu IKN ya banyak yang dikasih ke swasta ya makanya kemarin kan Akses naik gitu, Jcon naik. Tapi kalau ditanya kayak, oh kita naik-naik, kita ini kan masih banyak dengan debt media ya, jadi I don't think kayak misalnya penambahan kontrak itu juga akan menambah earningsnya mereka. Lagi pula kayak kontrak realisasinya mereka, kayak kebanyakan all these construction company ini masih banyak yang miss gitu. Jadi, tapi balik lagi ini nanti karena ini under own, ya biasanya kalau nanti fund manager mau window dressing di akhir tahun ya saham-sahamnya ini yang naik juga gitu. Regardless of the story, ya orang akan cari sektor mana nih yang under own yang universe-nya masuk dan market cap-nya lumayan ya construction gitu. Jadi biasanya quarter 4 kalau teman-teman perhatiin sih konstruksi naik. Cuman ya tanpa story aja sih. Iya, kenapa begitu ya? Suka lucu ya market ya. Karena window dressing aja kan biasanya kalau misalnya di akhir-akhir tahun itu untuk konstruksi. Iya, tapi kan kalau udah under own kan ya gampang naiknya kan. Which is orang nggak punya banyak, barangnya banyak di market. Sekali lagi kalau misalnya kayak all this big flow money kan gampang naikinnya. Jadi ya siap-siap aja sih kalau sahamnya rame, ya saya rasa boleh lah diintip-intip gitu, regardless of fundamentalnya. Iya, apalagi tahun depan adalah tahun politik ya. We don't know juga ya. Kadang-kadang Kita pas-pasan aja. saham-saham
iya kita pas-pasin aja gitu teknologi aja kan kayak wah tahun depan konstruksi ada extra budget gitu. Terus kayak banyak belanja pemerintah buat apa buat mau engineer ya udah otomatis ya itu kan bisa menjadi cantik yang kita bisa pakai untuk beli saham kan Iya. sebenarnya. Oke, oke. Palingan itu aja sih. Ini ada yang tanya juga nih, apa tema investasi tahun depan? Tahun depan, eh, tadi udah sempat disebutin, mungkin consumer. Consumer. Kalau tahun depan sih baik lagi ya tema investasi tahun depan menurut saya I think consumer will become the big part. Menurut saya juga telco ya. Kayaknya telco saya lihatin agak laggard nih. Tapi kalau perhatiin telco, laggardnya ini nggak turun nih teman-teman loh. Teman-teman ini laggardnya bukan laggard ke bawah ya. Gitu. Tapi laggardnya laggard sideways gitu. Kalau perhatiin kayak Excel, perhatiin Telkom, perhatiin ISAT, nah itu laggardnya ya udah nggak kemana-mana. Jadi kemungkinan besar mungkin tahun depan bisa ada big money ke sana gitu kita lihat dari earningsnya karena kalau kita lihat secara sektor kan sebenarnya bagus banget tuh telco tuh earningsnya kena kemudian juga dari apa kenaikan data yield udah nggak ada perang antara operator terus operator juga udah melepasin aset towernya ke perusahaan tower jadi sebenarnya fundamental bagus tinggal ini kan orang belum rotate aja gitu. Banking udah pastilah masih bagus gitu. Kalau ekonomi kita masih bisa grow at 5.2, 5.3% next year, ya guys banking masih jalan gitu. Kalau coal, ya tendensi lebih cenderung netral. Tahun depan mungkin bisa eranya tech juga ya. Kalau misalnya nanti consumernya oke, terus buat yield-nya juga relatif stable, market price-nya udah lewat, I guess tech can perform next year lah. Gitu. Apalagi kalau kita lihat dari kayak Buka sama Goto udah kelihatan ya road to profitability udah jelas. Ya, I guess it can be a good catalyst for the sector juga sih ke depan. Oke, berarti mungkin consumer, setelah itu proxy consumer, yaitu teknologi, ada Goto, dan Buka juga mungkin bisa menarik sama Telco ya mungkin temanya. Kalau di call, mungkin marketnya bakalan udah sedikit price in. Setelah itu mungkin di call masih menunggu PMI yang bakal naik gitu ya. Sama mungkin basic material kayak semen. Basic material semen ya. Pokoknya indikasinya waktu harga call udah mulai terkoreksi, udah mulai di level-level yang agak cukup murah, nah itu baru berarti boleh liatin industri. Tapi betul udah turun konsisten di 300 terus kayak semennya masih laggard gitu kan ya. I guess itu udah terus bottomnya juga udah gak kemana-mana gitu ya saya rasa ya I think it's time for the stock to go up. Oke. Nah kira-kira stock pick dari Pak Benas nih ada apa aja nih dan kira-kira katalis apa aja yang mendukung kira-kira stock pick ini? Ini buat akhir tahun 2022 aja ya. Kalau 2022 sih ya mungkin kayak saya masih cukup bullish ya Adaro, ITMG tapi buat lagi harganya udah tinggi jadi saya nggak terlalu rekomendasi teman-teman kalau misalnya baru masuk ya justru kalau yang udah punya hold aja Adaro, ITMG, PTBA baik cuman banyak fundamentalnya yang mungkin belum bisa di solve oleh market ya. Kemudian saya suka Excel, Telkom, saya suka MAPI juga. Tapi kemudian Mayora ini Mayora buat nge-hedge kalau rupiahnya jeblok aja sih kalau rupiahnya jeblok dia kan USD earner ya kita terus materials juga agak turun gitu jadi saya suka Mayora kemudian juga I think buat next year I think ICBP dan very atraktif ya kayak evaluasinya juga not that bad kita growth-nya masih ada tapi juga udah turun jadi ICBP it's a good proxy juga sih next year walaupun agak lambat ya kemudian apa lagi ya SMGR kelihatannya SMGR kalau nya turun lagi it's a good momentum lah for SMGR overall itu aja sih yang mungkin capnya kalau yang small cap pick-nya sih itu perharian ya jadi kasih view karena itu tergantung lagi rame apa gitu tapi lebih ke call kalau untuk saat ini call telco mungkin tower ya TWR juga cukup menarik sebenarnya kita lihat itu juga mereka banyak project yang cukup menarik dan ini kan inline ya dengan telco company jadi kalau teman-teman cari good quality company yang jangka panjang pengen cari yang kayak BCA
ya I think Telco company, our company, it's a good investment in the long term. Jadi Iya, bukan short term. oke. Palingan terakhir pertanyaan dari saya, Pak. Ini benar-benar terakhir lagi. Ini udah jam 8, waktunya udah sejam gitu ya. Uh, Kalau Pak Benas dikasih cuma bisa pilih satu saham, kira-kira saham apa yang bakal dibeli? Cuma bisa beli satu. Beli satu buat berapa lama nih? Terserah, pokoknya cuma bisa beli satu aja. Beli satu ya. Kalau beli satu, kalau beli satu saya masih beli BCA sih. Bisa ya? Karena Oke, ya balik lagi ya, menurut saya kalau kita liatin at the track record ya BCA itu, ya betul ini bukan karena saya udah di BCA juga sih, tapi ya karena saya melihat ya BCA ini the largest private bank in Indonesia, market share-nya belum kegerus, terus secara teknologi masih bagus, consistently giving like more than 20% return on equity. Jadi ya menurut saya ini is the, ya bisa dibilang kayak Apple-nya Indonesia lah. Kalau dari awal Vidya listed sampai sekarang ya harganya justru all time high terus. Ya ada swing sedikit gitu, ada krisis tapi ya everyone still buying BCA. Dan saya tahu the management is very good gitu. Jadi kalau saya punya kesempatan gitu ya, ya I think BCA benar-benar yang buat long term banget yang kayak emang kalau misalnya punya duit nih kayak udah deh gue nggak perlu tradingin buat cari alpha ya I think BCA lah. Tapi kalau perusahaan yang lain saya lihat sih secara returnnya itu masih banyak yang cyclical ya. Jadi kalau BCA sih konstan tiap tahun naik. oke. Siap, oke. Iya, palingan itu sih pertanyaan terakhir dari saya. Jadi emang iseng aja kira-kira uh, biar tahu kira-kira appetite-nya nih lagi mana gitu kan, ke saham-saham apa aja gitu. Oke, kira-kira itu aja.